Saudara, selamat pagi. Pada kesempatan ini, saya ada di bawah pohon yang rindang, sementara pemandangan ke laut, ada kapal, ada bebek, indah sekali. Inilah kehidupan. Saya mau share sedikit, karena kebetulan tadi saya membaca satu ayat yang cukup menarik, yang barangkali juga Anda sudah pernah membacanya. Di dalam Roma pasal 13 ayat 11 berbunyi demikian. Kira-kira isinya dikatakan, sekaranglah waktunya. Waktunya sudah tiba. Engkau dan saya harus segera bangun dari tidur. Ya. Maksudnya apa? Kita tidak lagi berleha-leha, tapi waktunya sekarang untuk bangun. Karena sudah dekat, sudah mau sampai, sudah mau tiba. Tinggal jarak yang pendek saja. Ya, memang kita tidak tahu seberapa panjangnya jarak tersebut, tetapi tinggal jarak yang pendek. Apa yang bisa kita renungkan dengan ayat ini, saudara? Saya melihat, saudara, saat-saat sekarang ini merupakan saat-saat yang sulit bagi semua orang. Tapi sesulit-sulit apapun sekarang, belakangan ini saya lihat orang sudah bisa senyum, sudah mulai tertawa, sudah mulai pesta, sudah mulai pergi jalan-jalan. Ya, senang sekali menikmati sukacita. Apalagi seperti bapak ini yang sedang berjalan, saya pikir itu bersama dengan cucunya, bisa bermain dengan gembira, dia melompat-lompat. Tentunya ini merupakan kesenangan. Dia tidak tahu apa itu corona, dia tidak tahu apa itu bahaya, apa itu virus. Dia nggak tahu, anak kecil itu. Bahkan tidak pakai masker pun tidak masalah. Dia tidak tahu masalah tersebut. Tapi dia hanya tahu inilah dunia itu. Dunia yang penuh sukacita. Dunia yang penuh dengan kegembiraan. Di situ bisa bermain, di situ bisa menikmati hari-hari yang indah. Ya. Ya, sementara yang lain mungkin bisa naik sepeda, juga berjalan-jalan, menikmati sukacita akan hidup ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini semua merupakan kehidupan. Padahal saat ini sedang tersebarnya pandemik. Sementara orang tidak bekerja, mencari pekerjaan setengah mati. Toko-toko ditutup, perusahaan-perusahaan mandek, macet. Ya, ekonomi jadi hancur semuanya. Luar biasa terjadi. Dan di saat susah seperti begini, orang biasanya perlu pertolongan. Orang membutuhkan bantuan. Itu sebabnya banyak organisasi sosial bertebaran di mana-mana, membantu, baik itu sembako, orang-orang miskin berupa keuangan dan sebagainya. Itu dilakukan, saudara, baik oleh pihak sosial maupun gereja. Teman saya di Bandung, hampir setiap hari mereka membagikan makanan buat orang-orang yang membutuhkan untuk makan siang. Jadi mereka bagikan, jemaat mendukung, ya, karena mereka yang memiliki berkat yang lebih, mereka support semuanya itu. Dan itu dilakukan, saya pikir hingga hari ini. Nah, lalu saat inilah sekarang merupakan saat yang tepat karena orang-orang sedang membutuhkan pertolongan, membutuhkan kasih daripada Tuhan, karena saat ini sedang mengalami penderitaan.
Saudara coba bayangkan jikalau masa pandemik itu sudah berlalu. Orang-orang sudah stabil kembali. Ya, sudah mulai normal kembali. Mereka sudah tidak merasa khawatir, tidak merasa takut, tidak merasa gentar lagi. Bahkan tidak merasa perlukan Tuhan lagi. Mana lebih sulit? Memenangkan mereka yang dalam keadaan senang atau memenangkan mereka yang dalam keadaan susah? Nah, kalau momen seperti begini kita tidak pakai baik-baik untuk memenangkan mereka yang sedang mengalami kesulitan, saya pikir nanti kalau sudah masa sulit itu dilewati, masa yang menyenangkan sudah dinikmati, akan bertambah sulit. Tatkala orang senang, dia merasa tidak butuh Tuhan. Tapi saudara, saya ingin ingatkan pada kita semuanya, senang di dunia ini sifatnya sementara. Berapa lama sih engkau dan saya bisa menikmati kesenangan di dunia ini? Sebanyak-banyaknya uang Anda, paling kesenangan itu bisa dinikmati dalam sehari 24 jam saja. Kalau engkau kuat, bisa dinikmati 2 hari berturut-turut. Kalau engkau kuat lagi, 3 hari berturut-turut nikmati kesenangan itu. Mau gak mau engkau akan KO tertidur juga. Kesenangan itu indah, saudara. Kesenangan itu seperti sedang bermain, sedang berjalan, sedang menikmati sukacita. Dan kesenangan itu seperti tidak membutuhkan pertolongan. Sama seperti anak kecil ini juga, baby yang ada di trowel itu, dia menikmati kesenangan tanpa memikirkan apa itu kesulitan. Ya, bersama mamanya jalan-jalan. Kita mau hidup seperti demikian. Jalan bersama dengan Tuhan, menikmati sukacita, tidak perlu merasa khawatir. Dan bagaimana kita bisa dapat menikmati hal semacam itu? Sekarang juga, saudara, kalau kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu, kalau pada masa-masa sekarang ini kita tidak mau berserah dan mengaku minta pertolongan pada Tuhan, nanti kesempatan itu bisa berlalu. Godaan kenyamanan itu begitu kuat sehingga membuat kita tidak membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Hati-hati, saudara. Itulah yang disenangi oleh iblis. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, siapapun Anda yang mendengarkan perenungan ini, dimanapun Anda berada, mari saudara ambil kesempatan itu, datang kepada Tuhan. Karena Tuhan satu-satunya yang sanggup menolong kehidupan kita, bukan hanya pada masa kita hidup, dan Dia sediakan tempat, rencana dari Dia untuk masa-masa ketika kita sudah tidak hidup lagi di dunia ini. Maka firman Tuhan katakan, marilah orang-orang yang berbeban berat, orang-orang yang letih lesu, orang-orang yang seperti tidak berpengharapan, orang-orang yang seperti tidak punya kekuatan lagi. Marilah kepadaku. Marilah, kata Tuhan. Dia bukan hanya mengajak saja, tapi Dia akan memberikan kepada mereka kelegaan. Jadi bukan hanya sekedar mengajak lalu lepaskan, tapi akan memberikan kelegaan kepada kita. Ikut Yesus, ada kelegaan. Ikut Yesus, hilang kekhawatiran. Ikut Yesus, ada pengharapan. Inilah pengharapan
dari setiap orang percaya. Walaupun kita tidak jadi orang kaya, tapi ikut Yesus ada pengharapan. Walaupun mungkin kita tetap akan sakit, tapi ikut Yesus ada pengharapan. Pengharapannya ada di surga. Maka di dalam Alkitab dikatakan Tuhan Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita, dan Dia tahu jalan ke sana. Karena Dia tahu jalan ke sana, maka kita harus ikut Dia. Karena Dia adalah anak Allah, maka kita ikut Dia, tidak ada larangan masuk ke dalam kerajaan Allah. Demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Anda. Tuhan memberkati. Nikmatilah kesenangan, sukacita bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati kita.